Hai JT Lovers, kembali lagi dengan saya Ega di channel YouTube JT Indonesia. Kali ini kita akan unboxing dan memberikan cara penggunaan atau petunjuk penggunaan dari smartwatch JT Fold. Smartwatch ini adalah smartwatch pertama dari JT yang sudah built-in GPS teman-teman, yang memberikan hasil data yang jauh lebih akurat teman-teman. Fitur unggulan lainnya, smartwatch ini sudah dilengkapi dengan altimeter, barometer, dan memiliki ketahanan air dengan tekanan 5 atmosfer atau 5 atm teman-teman. Jadi smartwatch ini sudah bisa masuk ke dalam air atau bisa dibawa untuk berenang teman-teman. Nah, penasaran apa aja fitur-fitur yang ada di smartwatch JT Fold ini? Simak video ini sampai habis. Dari tampilan awalnya teman-teman bisa dilihat di sini ya. Di sini sudah ada tulisan built-in GPS teman-teman. Nah, untuk smartwatch ini dia sudah support GPS. Dia sudah punya 5 satelit teman-teman. Untuk nama satelitnya bisa dilihat di atas sini teman-teman. Dan dia sudah punya 5 ATM waterproof teman-teman. Jadi untuk 5 ATM ini dia bisa masuk ke kedalaman air kurang lebih 50 meter teman-teman. Tapi dengan catatan dia tidak bisa dibawa ke air laut teman-teman ya, atau air asin. Jadi kalau misalnya dibawa berenang di kolam renang itu masih bisa teman-teman ya. Lanjut, terus di sini juga dia sudah wireless charging. Jadi dia bisa support untuk pengisian secara wireless teman-teman atau tanpa kabel ya. Lalu di belakang sini ada fitur-fitur yang lainnya, contohnya dia punya 100 lebih pilihan olahraga, lalu ada 100 pilihan watch dial atau wallpaper. Untuk Bluetoothnya dia punya 2, yaitu di versi 5.3 dan 3.0 teman-teman. Oke, dan fitur-fitur lainnya ada di sini ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada kompas teman-teman. Jadi di smartwatch ini sudah disediakan fitur kompas ya teman-teman ya. Jadi fungsinya memang untuk mengetahui arah mata angin atau mempermudah kita sebagai mungkin suka jalan-jalan outdoor, suka jalan-jalan ke gunung mungkin atau ke tengah hutan, bisa menggunakan kompas teman-teman. Kalau misalnya tidak ada sinyal atau jaringan pada handphone ya. Dan untuk layarnya sendiri dari smartwatch JT Fold ini dia sudah AMOLED teman-teman, dengan lebar ukuran layar sebesar 1,43 inch dengan resolusi 466 x 466 pixel teman-teman. Jadi warnanya dia jauh lebih terang. Jika dilihat di dalam sinar matahari dia warnanya tidak akan turun teman-teman. Jadi cocok banget untuk kegiatan outdoor kamu. Oke, kita langsung aja buka atau unboxing dari JT Fold ini ya. Dalam satu paket pembelian teman-teman akan dapat buku panduan dan juga thank you card seperti ini. Ini contoh untuk thank you card. Dan juga buku panduan. Oke. Di buku panduan ini cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi ada cara untuk menyambungkan dengan smartphone, cara untuk kalibrasi kompas di sini sudah lengkap ya teman-teman ya. Fungsi-fungsinya juga sudah lengkap. Di sini ada altimeter dan lain-lain. Oke, kita singkirin dulu. Lalu di sini teman-teman akan dapat kabel charging, sudah wireless ya. Jadi tinggal ditempel aja, tidak ada kuningan apapun ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya charger wireless yang khusus untuk jam atau smartwatch, JT Fold ini sudah bisa teman-teman, karena dia sudah wireless charging seperti ini. Oke. Dan yang terakhir JT Fold-nya. Oke, kita coba lepas dulu. Ini dia yang kita dapatkan jika kita membeli satu paket pembelian JT Fold series teman-teman. Yang pertama dia dapat kartu garansi dan buku panduan, lalu ada thank you card seperti ini, dan juga kabel charging, dan juga pastinya di JT Fold-nya teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini dia menggunakan silikon ya teman-teman ya untuk strapnya, dan untuk strapnya ini dia berukuran 22 mm teman-teman, yang bisa diganti-ganti dengan mudah seperti ini ya. Jadi dia sudah punya quick release di bagian strapnya, jadi bisa diganti-ganti menggunakan strap-strap atau warna kesukaan teman-teman. Untuk cara menyalakannya kita tinggal klik aja tombol power di sini yang di tengah ya teman-teman ya. Kurang lebih 3 detik kita coba klik 1 2 3. Seperti ini ya.
Oke, untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Jika teman-teman bosan atau tidak cocok dengan tampilan layar awal dari GT Fold, teman-teman bisa mengganti watch face-nya atau watch dial-nya dengan cara kita tinggal klik di sini kurang lebih 2 detik. Dia punya 7 pilihan watch face yang bisa diganti-ganti teman-teman. Seperti ini. Oke, kita coba yang warna putih seperti ini ya teman-teman. Dan teman-teman bisa untuk mengganti watch face-nya menggunakan rotary key-nya teman-teman. Jadi tinggal diputar aja seperti ini. Nah, dia akan berganti-ganti teman-teman. Oke. Smartwatch ini pastinya sudah dilengkapi dengan health monitoring teman-teman, yaitu ada heart rate monitoring, ada sleep monitoring, lalu ada SpO2, stress level, dan juga banyak lagi teman-teman. Dan smartwatch ini dia punya fitur untuk bermain game teman-teman. Untuk caranya kita tinggal klik tombol mode di sini, tombol mode, lalu kita pilih mode permainan di sini atau fitur permainan, kita klik. Nah, dia akan langsung mulai teman-teman. Jadi fitur permainan ini dia akan mengukur detak jantung kita yang ada di atas ini dan juga stress level teman-teman. Jadi kita bisa tahu dengan bermain game kita bisa menurunkan stresnya kita atau malah nambah stres teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya dia pastinya sudah punya fitur untuk pengukuran heart rate monitoring teman-teman, atau mengukur detak jantung ya. Kita coba untuk pengukuran menggunakan heart rate monitoring teman-teman. Jadi kita harus pasang dulu ya seperti ini. Tidak mana? Jadi pastikan untuk cara pemasangannya dia tidak terlalu loose atau longgar dan juga tidak terlalu erat ya teman-teman ya. Jadi yang normal-normal saja, yang pas-pas saja. Jadi nggak perlu terlalu erat juga. Kita coba untuk pengukuran heart rate monitoring teman-teman, atau fitur untuk pengukuran detak jantung teman-teman. Kita klik aja tombol di tengah di sini, klik, lalu kita pilih detak jantung. Nah, dia akan mengukur untuk detak jantung kita. Jadi dia masih perlu waktu juga untuk mengukur detak jantung. Jadi biarkan seperti ini, dia akan mengukur detak jantung kita kurang lebih 10-15 detik ya teman-teman. Tinggal tunggu aja. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Untuk beat per menitnya saya di 84 ya teman-teman ya. 86 sampai 86 paling tinggi. Nah, ini masih turun terus di 80, 78, 75. Oke, selanjutnya di sini ada SpO2 atau oksigen dalam darah. Caranya sama teman-teman. Jadi kita tinggal klik aja seperti ini, lalu dia akan mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita teman-teman, atau saturasi dalam tubuh kita teman-teman. Saturasi dalam darah. Jadi tunggu aja. Kurang lebih 10 detik teman-teman. Nah, di sini keluar untuk saturasi oksigennya di angka 99%, 96% ya. Jadi masih cukup normal ya. Ada banyak banget pilihan olahraga di sini, yaitu ada 100 lebih pilihan olahraga ya teman-teman di sini, dari berlari, treadmill, berjalan, bersepeda, mendaki, basket sampai berenang teman-teman. Jika tidak ada pilihan olahraga yang teman-teman inginkan, kita tinggal cari aja di personalisasi di paling bawah ya teman-teman ya di sini. Nah, di sini ada personalisasi, menu personalisasi, kita klik, lalu kita klik tombol plus di atas. Nah, di sini ada banyak banget pilihan untuk olahraganya teman-teman, mulai dari kategori kebugaran, santai, atletik, bola hingga kelas menari. Kita coba klik bola. Nah, di sini juga banyak ya teman-teman. Di sini ada tenis meja, ada tenis, ada volley, baseball, hoki, golf, dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, ini untuk kategori bola. Kalau atletik dia juga ada maraton, olahraga, tinju. Kalau oke, misalnya kita pilih maraton ya, kita tinggal klik di sini, lalu kita klik tombol centang di sini ya teman-teman. Nah, coba keluarkan dulu. Nah, dia akan ada di bagian bawah sendiri teman-teman, maraton di sini ya. Dan GT Fold ini dia didukung dengan fitur altimeter, barometer, dan juga kompas. Jadi untuk menunjang kebutuhan atau olahraga di luar ruangan teman-teman, atau kebutuhan untuk aktivitas outdoor ya teman-teman ya. Untuk cara mengaktifkannya, kita perlu GT Connect terlebih dahulu. Kita coba sandingkan smartwatch ini dengan aplikasi kita, yaitu di GT Connect teman-teman.
Untuk tampilan awal dari GT Connect akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal klik aja menu device. Di sini lalu kita klik hubungkan perangkat. Nah, kita cari GT Vault teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tipe ya teman-teman yang ada di sini. Ada GT Vault juga di sini. Nah, ini juga ada GT Vault, ada 1, 2. Nah, di sini ada banyak, ada 2 ya GT Vault-nya. Bagaimana sih cara kita agar tahu yang mana GT Vault yang kita pakai teman-teman? Caranya kita perlu buka di menu About pada smartwatch GT Vault. Oke, kita tinggal geser dari atas ke bawah, lalu masuk ke menu pengaturan. Lalu kita pilih tentang teman-teman. Kita klik di sini. Nah, di sini ada alamat MAC teman-teman. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja alamat MAC-nya dengan di aplikasi ini ya teman-teman. Nah, di sini kodenya tertulis B2800D85685. Nah, untuk kodenya yang paling atas ini ya teman-teman. Kita tinggal klik. Nah, dia akan muncul indikator atau muncul notifikasi seperti ini ya teman-teman ya. Kita tinggal klik pasang, lalu pada HP-nya kita juga klik pair teman-teman. Nah, seperti ini. Allow GT Vault receive your iPhone notification, allow, jangan lupa. Jadi kalau misalnya dia tidak dinyalakan, takutnya nanti dia nggak bakal muncul di jamnya ya untuk notifikasinya. Oke, ini untuk izin lokasi, ini perlu dinyalakan semua, izin notifikasi, dan ini menu untuk notifikasi apa aja yang akan dimunculkan dia di jamnya ya teman-teman ya. Kita lewati dulu karena di sini sudah ada yang nyala-nyala semua, sudah nyala semua. Sudah nyala beberapa yang notifikasinya akan muncul di jamnya ya. Lalu kita slide, izinkan aplikasi penggunaan baterai tanpa batas, itu juga harus dinyalakan ya teman-teman ya. Oke, selesai. Nah, pada tampilan awal di GT Vault, jika kita baru menyandingkan dengan aplikasi GT Connect, dianjurkan untuk langsung mendownload atau sinkronisasi AGPS teman-teman. Seperti di gambar di sini ya, kita tinggal klik tombol download. Pada jamnya dia akan otomatis akan seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Dia mendownload dulu untuk GPS-nya. Nah, jika sudah seperti ini aja. Nah, jika sudah selesai, kita bisa langsung untuk cek altimeter dan juga yang lainnya teman-teman ya. Jadi kita coba buka altimeter di sini di jamnya. Tinggal klik altimeter di sini. Nah, di sini keterangannya 39 meter ya, 39 meter di atas permukaan laut teman-teman. Untuk fitur altimeter dia berfungsi untuk mengukur ketinggian dari permukaan laut teman-teman. Jadi fungsinya sangat berguna jika teman-teman punya hobi mungkin mendaki gunung atau mungkin bersepeda downhill yang memang berada di bukit. Jadi kita bisa tahu kita berada di ketinggian berapa meter di atas permukaan laut teman-teman. Dan juga selain fitur altimeter, GT Vault ini juga dilengkapi dengan fitur barometer ya, yaitu fungsinya dia untuk mengukur tekanan udara teman-teman. Jadi untuk fitur barometer ini kita bisa tahu cuaca yang akan datang teman-teman. Jadi untuk tekanan udaranya kita bisa tahu dan kita bisa be aware dengan cuaca sekitar teman-teman. Dan juga fitur yang terakhir, dia punya fitur kompas teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tidak ada sinyal di HP dan kita mungkin tersesat di hutan, kita nggak tahu arah jalan pulang, kita nggak tahu kemana arah mata angin, kita bisa aktifkan aja fitur kompas pada smartwatch GT Vault ini. Kita tinggal buka aja fitur atau menu kompas di jamnya ya teman-teman. Kita coba buka di sini. Nah, di sini untuk fitur kompas dia ada di bawah teman-teman ya. Oke, fitur kompas kita tinggal klik, lalu dia akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Jika smartwatch-nya baru dibuka atau baru unboxing, biasanya dia perlu untuk kalibrasi terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi kalibrasinya dia cukup singkat, tinggal kita goyang-goyangkan aja tangannya menurut instruksi dari smartwatch GT Vault ini teman-teman. Jadi kalau sudah, dia akan tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk si kompasnya. Dan smartwatch GT Vault ini tadi sudah dijelaskan, dia sudah punya fitur built-in GPS teman-teman. Jadi untuk olahraga outdoor, olahraga lari atau olahraga apapun yang membutuhkan GPS, pastinya untuk pengukuran datanya jauh lebih akurat teman-teman, karena dia sudah built-in GPS langsung di jamnya teman-teman. Dengan catatan untuk penggunaannya harus di luar ruangan teman-teman, dan tidak terlalu banyak interferensi dari sinyal-sinyal yang lain teman-teman.
seperti itu. Ini kita coba nyalakan GPS-nya. Untuk yang pertama tadi sudah dipastikan untuk GPS syncing dulu ya teman-teman ya. Kita pilih olahraga, apapun yang memang sudah ada yang sudah harus menggunakan GPS teman-teman. Contohnya di sini ada berlari, berjalan, bersepeda, mendaki, lalu ada maraton yang tadi kita setting ya, itu juga sudah dilengkapi dengan GPS. Kita coba maraton. Nah, untuk GPS-nya dia akan melacak seperti ini teman-teman, dan langsung diarahkan untuk ke area terbuka teman-teman. Jadi jika di dalam ruangan untuk pengambilan GPS-nya dia tidak akan optimal ya teman-teman. Bahkan dia tidak bisa untuk ngambil GPS di dalam ruangan teman-teman. Apalagi ruangannya penuh dengan banyak interferensi ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja coba ke luar ruangan terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di luar atau di area outdoor. Kita coba nyalakan GPS-nya teman-teman. Nah, untuk yang pertama-tama teman-teman pastikan untuk GPS-nya sudah tersinkron teman-teman dengan aplikasi JT Connect. Kita tinggal klik di sini, lihat di aplikasi JT Connect. Nah, untuk GPS sync di sini diklik dulu. Nah, kita tinggal klik download. Nanti dia akan mensinkron GPS-nya dulu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Sudah selesai. Kita tinggal nyalakan aja untuk fitur olahraga yang menggunakan GPS teman-teman. Oke, kita tinggal klik tombol mode, lalu kita pilih olahraga yang membutuhkan GPS teman-teman. Sini kita klik berlari ya. Nah, dia akan melacak GPS-nya, jadi kita tinggal tunggu beberapa saat sampai dia sudah dapat GPS-nya ya teman-teman. Nah, ini sudah terhubung. Nah, jika sudah terhubung, nanti ada notifikasi getar pada jamnya dan juga tulisannya seperti ini ya teman-teman ya. Menghubungkan GPS berhasil. Nah, sini sudah berhasil dan ikonnya sudah berwarna merah teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal klik aja dan dia sudah mulai merekam menggunakan GPS teman-teman. Nah, ini kita coba jalan ya, pindah tempat. Nanti kita lihat GPS-nya seperti apa ya. Yuk. Oke, kita coba cek GPS-nya ya. Kita coba klik berhenti. Di sini Anda yakin ya? Nah, di sini sudah ada olahraga kita di sini. Lalu kita cek di aplikasi JT Connect, teman-teman. Di aplikasi JT Connect kita tinggal klik aja menu home. Lalu di sini kita klik rekam olahraga. Di sini sudah ada keterangan, lihat selengkapnya ya, teman-teman. Kita lihat di sini running. Kita klik yang hari ini ya. Kita tunggu beberapa saat sampai dia memunculkan petanya teman-teman, atau tracknya ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya untuk GPS-nya di sini di aplikasi JT Connect. Kita bisa coba cek tadi, kita start dari sini dan finish di tempat yang sama ya teman-teman ya. Tadi videonya sudah, tadi teman-teman sudah ngikutin saya ya. Kita klik putar jalur. Nah, untuk fiturnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini karena perhitungannya cukup singkat, jadi grafiknya dia perhitungannya sedikit lebih cepat ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk GPS-nya sudah sesuai seperti ini teman-teman. Nanti kita akan buat video selanjutnya untuk pengukuran GPS yang jauh lebih panjang teman-teman. Jadi stay tune ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan untuk JT Vault ini dia sudah punya dua Bluetooth teman-teman, versi Bluetooth 5.3 dan 3.0. Apa fungsinya? Fungsi dari dua Bluetooth tersebut dia bisa sebagai Bluetooth calling teman-teman. Jadi kita bisa angkat telepon dan ngobrol mungkin langsung lewat jamnya. Jadi kalau misalnya kita lagi gak bawa HP atau HP-nya mungkin berada di dalam tas, susah buat ambil, jika ada telepon dia akan ada notif untuk memilih pilihan untuk mengangkat atau menolak panggilan teman-teman. Dan jika kita mengangkat telepon lewat jamnya, kita bisa langsung ngobrol lewat smartwatch JT Vault ini. Nah, ini kita coba angkat telepon. Di sini ada telepon masuk ya, kita tinggal klik aja tombol di tengah. Nah, karena dari smartwatch JT Vault ini dia dilengkapi dengan mikrofon dan juga built-in speaker pastinya. Asik. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa langsung ngobrol langsung lewat dari smartwatch JT Vault. Terima kasih Mas Bobi. Siap, sama-sama Kak. Nah, selanjutnya dari JT Vault ini dia juga dilengkapi dengan musik control teman-teman, atau menu musik ya. Jadi kita bisa atur volume dan juga next dan preview song langsung lewat jamnya.
Dan juga teman-teman bisa memilih untuk pemutaran suaranya, bisa memutar langsung lewat di HP atau pemutarannya langsung lewat smartwatch-nya teman-teman. Kita coba nyalakan musik ya. Ini kita jika ingin pause atau play, kita tinggal klik aja tombol di tengah ini ya teman-teman ya. Nah, lalu kita play lagi. Nah, seperti itu. Jika ingin next song atau next lagu selanjutnya, kita tinggal klik aja. Nah, seperti ini ya. Jika kembali, pause, play. Untuk volume kita tinggal atur di sini. Nah, kita bisa atur lewat rotary key-nya atau kita bisa klik di sini ya teman-teman. Nah, di sini juga ada indikatornya ya di HP-nya. Oke. Oke. Dan juga kita bisa memutar langsung di jamnya teman-teman. Kita tinggal klik aja icon gambar handphone di sini ya teman-teman. Kita tinggal klik. Nah, dia akan berganti jam seperti ini ya teman-teman ya. Nah, suaranya jika ingin kembali ke pemutaran pada handphone, kita tinggal klik lagi tombol icon jam di sini. Kita play. Dia kembali ke HP itu. Itu dia petunjuk penggunaan dari smartwatch GT Vault ini. Nah, smartwatch ini punya banyak banget keunggulan lainnya jika disambungkan dengan aplikasi GT Connect. Untuk tahu lebih lengkap bagaimana tutorialnya menggunakan GT Connect, cek playlist GT Connect di samping sini teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau hubungi nomor di bawah sini teman-teman. Saya Gak pamit, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dadah! Jet the best for your gadget.